apa-apa, kita harus ada izinnya dulu. Betul. Yang kamu bilang itu betul. Tetapi apakah boleh gara-gara suatu tempat tidak ada izinnya langsung main rusak-rusak? Ya boleh, karena kenapa dia tidak mengurus? Boleh, makanya kamu masih Islam. Itu alasan kamu masih Islam kayak begitu. Seandainya kamu warasan dikit, nggak mungkin kamu besok masih Islam lagi. Mana? Sungguh kamu nekat yang nyata itu namanya. Benar saya ngomongin, Dis. Misalnya, kalau saya bangun rumah di tanahmu, boleh nggak? Kamu bangun rumah di tanah saya? Tentu nggak boleh. Di tanahmu? Tentu nggak boleh. Begitulah. Memangnya dia bangun rumah di tanahmu? Itu yang bangun rumah di tanahnya itu warga. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Kamu itu kok nggak tobat-tobat sih? Kamu kok ngucapin salam kepada saya? Udah dibilang muslim nggak boleh ngucapin salam kepada non-muslim, kok gimana sih kamu ini? Apa? Toleransi. Iya, agamamu memang ngajarin toleransi. Kan kamu maunya ditoleransi kan agamamu? Iya, tapi agamamu tidak mengajarkan demikian. Kita tidak bertoleransi, nanti kau bilang ini umat tidak bertoleransi. Makanya saya bilang, saya kan pernah bikin video itu. Saya minta kepada umat Islam, kepada MUI, kepada BNPT, supaya apa? Supaya hadis-hadis yang membuat orang Islam tukang rusuh itu dihapus saja hadis-hadisnya. Gimana Anda itu? Ya karena akan membuat orang Islam terus-menerus bikin rusuh. Apa? Di mana? Rusuhnya di mana coba? Contoh yang kemarin kejadian di Sukabumi, tahu kejadiannya? Tahu. Orang lagi acara remaja, lagi acara camping atau apa begitu, lagi outdoor. Tapi tiba-tiba kalian rusak rumahnya, kalian balikan. Nggak ada izinnya ini. Emang masjidmu ada izinnya? Emang musolamu ada izinnya? Nekat aja kamu ini. Terlepas daripada ada izin atau enggak, tidak boleh namanya merusak masuk rumah orang. Merusak di situ. Walaupun nggak ada izinnya. Izin itu bukan urusan massa, izin itu urusan Pemda. Memang kaum muslim selalu begini sih, heran yang datang ke sini selalu begini. Heran loh. Sekarang dengar. Kalau rumahmu tidak ada izinnya, bolehkah orang datang merusak rumahmu? Ya boleh, karena nggak ada izinnya. Memang dasar kamu Islam. Kalau rumah nggak ada izinnya, bukan berarti kamu boleh merusak rumah itu. Yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah terkait. Ada saja kamu ini. Makanya jadi orang pinter sedikit. Pantas Anda masih Islam. Gimana? Begini, Edi. Kalau kita mau mendirikan apa-apa, kita harus ada izinnya dulu. Betul. Yang kamu bilang itu betul. Tetapi apakah boleh gara-gara suatu tempat tidak ada izinnya langsung main rusak-rusak? Ya boleh, karena kenapa dia tidak mengurus? Boleh, makanya kamu masih Islam.
Itu alasan kamu masih Islam kayak begitu. Seandainya kamu warasan dikit, nggak mungkin kamu besok masih Islam lagi. Mana? Sungguh kamu nekat yang nyata itu namanya. Benar saya ngomongin Dis. Misalnya kalau saya bangun rumah di tanahmu boleh nggak? Kamu bangun rumah di tanah saya? Tentu nggak boleh. Di tanahmu. Tentu nggak boleh. Begitulah. Memangnya dia bangun rumah di tanahmu? Itu yang bangun rumah di tanahnya itu warga. Itu beda kasus, peang. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Betul? Betul nggak? Betul. Sekarang saya tanya, apakah itu perkara dia mendirikan rumah di tanah orang? Tidak. Itu tanah-tanah dia sendiri, rumah-rumah dia sendiri, kegiatan-kegiatan. Itu bukan kegiatan gereja. Itu kegiatan outdoor anak-anak remaja. Tapi izinnya nggak ada, Edis. Buat apa izin? Acara gitu kok izin-izinan? Kalau kamu pergi ke suatu tempat, main ke tempat temanmu, ngumpul-ngumpul di sana, lalu kamu ngaji bareng, ngapain harus izin-izin? Memang botol. Izin. Yang perlu izin itu kalian kalau nutup jalan nyembah Muhammad, itu yang perlu izin. Kalau mau nyembah Muhammad aja kalian nutup jalan. Gelar tikar di jalan. Gelar tikar di jalan. Belok kiri, belok. Senang-senangnya aja suruh orang muter balik. Emang tanah-tanah mbahmu apa gimana? Itu kerjaan kalian. Sholat di jalan, nah itu kerjaan kalian itu. Kita buat masjid sudah ada izinnya, guys. Begitu banyaknya masjid-masjid, musola-musola yang tidak punya izin. Tapi nggak ada satupun orang Kristen yang kelakuannya seperti kalian, ngerusak-ngerusak. Izin perizinan itu haknya pemerintah terkait, bukan haknya orang-orang berbuat anarkis. Memang kalian ini sudah dilahirkan dari zaman Muhammad sana anarkis. Dari zaman Muhammad orang Islam itu kelakuannya udah kayak begitu. Makanya bertobat kau nggak malu. Kalau kita mau buat apa-apa harus diurus izinnya dulu. Kamu tahu nggak berapa banyak musola atau masjid yang tidak berizin di negara kita ini? Mau saya kasih tunjuk? Ada izinnya. Mau saya kasih tunjuk? Tunjukkan. Boleh. Baik. Nih ya, biar kamu saya tunjuk musola tak berizin. Mana? Tunjukkanlah. Memang pantas kamu masih Islam. Lihat ya. Saya kasih kamu tunjuk berapa banyak jumlah nih. Nih, saya balikan kamera saya. Ini data dari Komnas HAM nih. Saya balikan. Memang orang muslim ini memang akut, teman-teman. Akut mereka ini. Sudah stadium 4. Perhatikan. Ini dari Tempo nih ya. Tempo. Komnas HAM. Aduh, bentar. Nih. 85% bangunan ibadah tak berizin. Nih. Perhatikan ya. Komisi dengar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melansir temuan bahwa 80% rumah ibadah di Indonesia tak berizin, tak terkecuali HKBP, Setu Bekasi. Ini banyak nih. Mayoritas musola dan masjid. Kalau kalian cek rumah ibadah ini pedesaan itu banyak yang enggak ada izinnya. Tapi yang kena rusak cuman gereja doang. Sungguh kamu botol yang nyata. Tapi terlepas dari situ semua, Syafiq, terlepas dari situ semua, kalau bangunan tidak ada izinnya, itu bukan menjadi suatu pembenaran bagi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan pengerusakan. Tapi salahnya itu yang kejadian itu kan yang kita bahas ini tempatnya. Udah gini. Kamu kalau mau warasan dikit,
Kamu ambil Quranmu, ambil hadismu, panggil tukang loa, biar diangkut tukang loa. Kalau kamu udah lakukan itu, maka besok kamu jadi orang yang setingkat lebih waras. Nah, gimana? Kamu ini menghina. Kok menghina? Coba sekarang, gini. Kalau kamu ambil hadismu, kalau kamu buka isinya, apa di dalamnya dikatakan? Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, pepet mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Coba, berbahaya nggak buku itu bagi kamu? Membuat kamu menjadi manusia yang bisa bertenggang rasa nggak terhadap sesama? Nggak bahaya loh, karena dia orang kafir. Kalau buku itu tidak kamu buang ke tukang loa, besok kamu ketemu Yahudi dan Nasrani, akan kamu desak mereka ke jalan yang sempit. Gimana kamu ini? Makanya saya bilang sebenarnya ajaran kamu itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak? Burung Garuda kita mencengkram itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya kan? Dipegang kuat. Supaya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi kalau ajaranmu masuk, jika perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, selama ayat itu tidak dihapuskan, selama itu pula Bhinneka Tunggal Ika dirongrong. Begini. Gini kan, yang kita bahas ini kan tadi yang kau bahas kejadian yang kena gerudu itu hanya kan? Contoh satu saja, Syafiq. Ada banyak kejadian-kejadian. Berapa banyak umat muslim lagi khotbah ininya masuk dia ke dalam, diambil mikrofonnya. Bubar, tidak ada izin, bubar. Berapa banyak kejadian. Apa kamu nggak malu ngelihat saudara-saudaramu begitu? Malu dari mana orang yang itu ajarannya? Ajaran muslim bukan begitu. Ini harus kau paham. Itu ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan di dalam ajaran agama Islam yang sesungguhnya bukan suruh bubarin, perangi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak beragama agama yang benar, sampai mereka membayar jizyah. Mau saya tunjuk ayatnya? Tunjukkan mana? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Pantas kamu. Oh ya, lupa saya. Dia masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Sorry. Saya sudah ngomong, teman-teman. Alasan dia masih Islam adalah karena dia tidak mengerti Islam itu apa. Seandainya dia mengerti Islam itu apa, maka besok pagi dia akan meninggalkannya. Nih, saya balikin kamera saya. Saya kasih kamu fakta-fakta tentang agama Islam. Aduh, nih. Ini adalah surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, apa dikatakan di sini? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, Islam. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai apa mereka diperangi? Sampai mereka membayar jizyah. Jizyah ini duit. Sampai mereka membayar harta dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi menurut kitabmu Al-Quranmu, kamu itu diwajibkan memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Sampai mereka ngasih kamu duit. Makanya saya bilang, Syafiq, tujuan agamamu itu adalah duit. Loh, tahu nggak kamu berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Gimana? Karena kau ini umat yang menentang ajaran Allah. Menentang. Oh, saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Baik. Nih. Saya balik kamera saya ya. Saya Kristen.
Anda Islam. Wajar bagi saya menentang ajaran Anda. Wajar pula bagi Anda menentang ajaran saya. Tetapi ajarannya yang ditentang, bukan orangnya yang dilukai. Namanya pandangan itu memang bertentangan. Memang saling bertolak belakang, nggak masalah. Yang penting tidak ada baku hantam, tidak ada baku pukul. Kan itu. Kalau pandangan jelas beda. Gimana? Sama seperti pengacara dengan jaksa. Mereka beradu pandangan, beradu argumen, bukan beradu fisik. Gimana Anda ini? Bagi saya ngomong dulu. Silakan. Kamu aja yang ngomong. Silakan. Seandainya Yesus itu betul-betul disalib, orang Yahudi lari kemana lagi kan? Sudah saya bilang teman-teman, mereka ini tidak ada yang sehat. Yang dibahas apa? Lari kemana? Yang dibahas apa dari tadi? Di dalam ajaran agamamu itu terdapat ajaran-ajaran yang berbahaya bagi hubungan sesama manusia. Bahaya gimana? Coba kamu jujur, Syafiq. Bener nggak ada kelompok-kelompok Islam yang ingin merubah dasar negara kita? Yang ingin merubah Pancasila? Nggak ada. Nggak ada. Kita makanya aja. Kamu jangan nonton ngadu ayam terus. Pasti akun-akun media sosialmu isinya ngadu ayam. Kalau kamu nonton ngadu ayam, mana kamu ngerti apa-apa? Gimana? Kalau kamu tontonannya ngadu ayam, kamu jangan diskusi lintas iman. Gimana? Kamu kamu tahu yang barusan dibubarkan sama pemerintah? Tahu nggak organisasi yang barusan dibubarkan pemerintah, organisasi Islam? Tahu? Tahu. Apa? Kan? Tahu. Aku sudah tahu. Apa namanya? Begini, kamu sudah tahu lagi. Gini aja, kamu pernah sekolah nggak? Pernah. Oke. Pernah dulu waktu zaman sekolah kita belajar gerakan-gerakan separatis Islam. Contoh DIITII, tahu nggak? Darul Islam Indonesia atau NIITII. Negara Islam Indonesia, pernah dengar itu? Pernah. Pernah dengar gerakan Aceh Merdeka, pernah dengar? Pernah. Pernah dengar juga gerakan Kazar Muzakar, pernah dengar? Pernah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa mereka melakukan gerakan-gerakan pemberontakan seperti itu? Kamu sudah tahu lagi bertanya ini kok. Itu karena dia atau mereka-mereka ingin merubah dasar negara kita yang Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya kamu kalau sekolah jangan ngerokok di belakang. Saya dulu punya teman-teman zaman saya SMA, orang pelajaran mereka ngerokok di selang WC. Ngisep bau kencing WC sama rokok. Pantesan botol setengah mati lulus sekolah, botol setengah mati. Gimana kamu ini nekat yang nyata? Saya mau bertanya, boleh? Apa pertanyaanmu? Pasti lompat. Apakah Yesus dia pernah disalib? Nah, pasti kan lompat ke sana kemari. Baik. Saya ganti dulu background kita. Kita buka tanya jawab saja lah ya, tanya jawab Islam Kristen. Nih. Diskusi Islam Kristen. Pertanyaanmu apa? Silakan ulangi. Apakah benar Yesus itu disalib? Terus disalibnya di mana? Nah, itu baik. Yang saya tanyakan. Menurut Bible benar Yesus disalib. Disalibnya di mana? Di Yerusalem, tepatnya di Bukit Golgota. Itu wilayah Israel kan? Betul. Oke. Terus orang Yahudi sekarang dia menyembah Yesus enggak? Sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Kalau Yesus betul-betul disalib,
Yang pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi. Betul, yang menyembah Yesus itu orang-orang Yahudi pertama-pertama, murid-murid Yahudi, Paulus Yahudi, Simon, Petrus Yahudi, Yohanes Yahudi, semua Yahudi itu. Nama-nama Yahudinya ya, Matius itu nama Yahudinya itu Matatyahu. Ya kan? Kemudian Petrus itu nama Yahudinya Simon. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Yohanes. Semua itu orang-orang Yahudi. Benar kata yang pertama menyembah Yesus itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Gimana? Sekarang di Israel dia tidak menyembah Yesus. Karena kebanyakan orang itu mereka ikut-ikutan rabi-rabi dan alim ulamanya. Ulamanya bilang A, mereka ikut-ikutan. Baik, saya bacakan dalilnya. Kita ngajarin Kristen dulu lah. Soalnya Islam terus kita babak belurin terus, kasihan juga. Bentar. Pertanyaan yang bagus. Mana dalilnya? Nih, kita bukakan ya. Kan. Sabar. Kita tunjukkan dalilnya di mana Baik. Saya tunjukkan misalnya di dalam Lukas. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Mana dalilnya? Tunjukkan. Lama kali kau cari dalil. Iya, namanya juga kita nggak hafal-hafalan kayak kalian. Kalau kalian kan sikit-sikit hafalan. Kita buka misalnya dalam Lukas, sebentar. Pasal-pasal yang terakhir ya, sebentar. Gimana? Mungkin kalau nggak ada. Iya, karena kalau nggak ada Google mungkin pening semua. Enggak. Kenapa pening? Nih. Ini babnya bab mengenai dusta mahkamah agama ya. Nih, dusta mahkamah agama. Di dalam bab dusta mahkamah agama ini dikatakan, sebentar. Mana tunjukkan? Oh, baik. Harus kita hadapkan sama dia ya. Baik. Kita buka misalnya sebentar. Di bab terakhir ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan. Oke, baik. Perhatikan ya. Pasal yang terakhir, pasal yang ke-28. Nih. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi penyebab orang-orang Yahudi mayoritas, enggak semua, itu karena mereka telah mengikuti ulama-ulama mereka. Begitu. Itu penjelasan saya dari dalam Bible. Gimana? Berarti Yesus bukan disalib itu. Nah memang teman-teman, obat apa yang perlu kita kasih kepada orang ini? Sungguh nekat yang nyata. Oke, Syafiq, gini aja. Saya minta ini langkah pertama untuk waras. Ini langkah pertama untuk waras ya. Ambil Qur'anmu, ambil hadismu, panggil tukang loak biar dibungkus ya. Itu obat pertama. Oke? Selamat siang. Itu obat pertama buat kamu. Oke, kita naikkan ya muslim yang lain.
Kita kasih naik ada, sabar teman-teman. Indra Hulu. Oke, Indra Hulu. Iya, nekat yang nyata. Heran dengan mereka. Oke, Indra Hulu. Teman-teman sekalian, saya itu kalau ngomong itu tidak asal-asal ngomong. Makanya ketika Islam menjelaskan Al-Quran, pasti di situ dia itu ya kalian tahu sendiri. Ya, Indra Hulu, selamat siang. Halo? Ya, halo Bang Idis. Ya, Muslim? Kristen, Bang. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, apakah kalian bisa mendengar suara saya? Teman-teman yang Kristen, apakah ketika saya mengatakan tolong jangan mengajukan permintaan naik, apakah kalian tidak dengar? Teman-teman kasih kesempatan ya, yang Muslim ya. Yang Kristen jangan ajukan permintaan naik dulu. Oke? Ya, Khairil Miss. Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi, Bang. Yang kemarin ini teman-teman. Khairil, bagaimana Anda ini? Sudah diloakin Ya. itu hadis sama Quran sudah sudah dipesan tukang loak biar diangkat. Gini Bang Idis. Enggak, pertanyaan saya, apakah Quran dan hadismu sudah diloakin atau belum? Ya itu menurut Idis kan gini loh, Idis. Itu kan. Lo kenapa tidak diloakin? Coh juga tidak kamu baca. Gimana? Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, di situlah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Itu kan Idis yang bikin kan? Loh, itu kenyataan. Selama saya 13 tahun diskusi dengan orang Islam, itulah yang terjadi. Ketika saya tanya dia tentang Quran, disitulah dia mulai mengucapkan bohong yang tidak terputus-putus. Oke lah gini. Gimana? Sudah keempat kalinya naik di sini. Semua kamu bertanya. Coba gini sekali-sekali kita bertanya. Oh, mau bertanya. Oh, silakan. Oh, jadi kamu sudah mengaku ini ya? Iya, kita belum juga karena kita gini kita akan berdiskusi habis saya kamu lagi. Silakan kamu bertanya, ayo silakan. Silakan. Di dalam Al-Quran di dalam Bible kamu ini ya, ada dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Nah, dikatakan situ pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah, dan Allah itu adalah bukan Allah ya? Aduh, baca yang benar. Aduh, di dalam Bible tidak ada Allah. Nanti kalau kau bilang Allah, nanti lari itu penduduk gereja ya. Gimana? Yang sebenarnya kalau kita ambil bahasa aslinya itu bukan begitu terjemahannya. Gimana bahasa terjemahannya? Pada mulanya ada yang berfirman. Itu terjemahan aslinya loh. Aku sudah buka. Oh, jadi kamu bisa bahasa Yunani? Bukan bisa bahasa Yunani, kan kita translate. Kan sekarang ada translate bahasa. Oke, baik. Dari bahasa apa kamu terjemahkan? Sebentar, bahasa saya bukakan dulu. Ya. Sebentar, Yohanes 1 ya. Mereka ini kan udah saya bilang teman-teman Muslim kalau bahasa agama, waduh, disitulah dia mengucapkan kebohongan yang tiada putus-putusnya. Baik, kita bukakan ya. Nah, waduh, benar-benar Yohanes 1. Baik. Oke, coba kita buka misalnya nih. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Saya balik dulu kamera saya. Ya. Oke. Sudah kelihatan coba nih. Coba kamu yang terjemahkan gimana ini? Coba. Itu di situ tuh Bang. Di saya translate ke bahasa asli, dari bahasa itu saya translate ke bahasa Indonesia. Coba kamu baca dulu. Coba ini kamu baca apa bacanya?
de apa itu? Nah, aku udah terlalu kentar masalah minus betul aku ini Bang Dis. Oke, saya gedein. Saya gedein. Nih, coba baca. Nah, ini bukan ini Bang Dis, bahasa Yunani yang tulisan coba. Ini King James version nih. King James. Coba kamu baca. Coba kamu baca dulu nih. In the begin. Itu bahasa Inggrisnya Bang Dis. Maksudnya aku bahasa. Coba baca dulu apa? Enggak, saya pengen denger kamu baca ini apa. Aku enggak paham bahasa Inggris Bang Edi. Terus kamu tadi menerjemahkan dari mana? Diterjemahkan itu baru bawa ke translate. Iya, dari bahasa apa? Sumbernya bahasa apa? Dari Yunani, bahasa aslinya. Oh, Yunani. Baik, kita bukakan yang Yunani. Kita bukakan yang Yunani, teman-teman ya. Kita bukakan yang Yunani. Baik. Kita lihat bahasa aslinya. Baik. Nih. Coba, ini bahasa aslinya itu N. Pertama, apa arti N? Aku itu kemarin ku screenshot baru kupindahkan ke translate bahasa artinya pada mulanya. Aduh, kamu jangan tinggi-tinggi lah bahas di situ. Kamu disuruh baca saja, kamu tidak bisa mau ngartikan ini bagaimana. Sungguh kamu nekat yang nyata. Tapi nggak usah lanjut dulu gini, Khairil. Gini aja, saya bisa buktikan bahwa Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Sebentar, tenang. Bisa tenang? Ya, bisa. Gimana kalau saya tunjukkan bahwa Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu pas ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Dijiplak sama Quran, gimana? Nggak ada dijiplak Al-Quran, Bang. Nah, ada Quranmu? Bang, aku minta. Jangan dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Aku minta. Sebentar, ada Quranmu nggak? Arti yang sebenarnya, cuma aku naik tadi, ini kan aku di jalan, kebetulan aku sementara makan. Arti sebenarnya itu pada mulanya ada yang berfirman. Kedua, yang berfirman itu adalah Allah. Firman Allah lah yang berfirman. Itu 3 kata-kata itu diputar-putar Bang Edis. Sudah. Oke lah, baiklah, baik. Gini. Kita nggak usah ke situ karena nggak ada ilmumu ke situ. Gini. Pada mulanya ada yang berfirman. Oke, sekarang begini. Kalau itu dijiplak oleh Al-Quran gimana? Apanya? Kalau ayat tersebut dijiplak oleh Al-Quran gimana? Memang Al-Quran Al-Quran itu memperbaiki yang dulu-dulu. Pertama, contoh ya. Memperbaiki gimana? Malah Al-Quran bikin bingung. Bukan. Coba buka Quran surat Ali Imran ayat yang 45. Aku enggak bawa Al-Quran ini. Baik, saya bukakan di sini. 10 Taurat. Saya bukakan. 10 Taurat itu ada 10 perjanjian di Taurat itu semua di Al-Quran ada. Di Injil mana? Ada enggak? Baik, saya bukakan. Nah. Ini Quran surat Ali Imran ayat yang ke-45. Aduh, memang kamu ini benar-benar nekat yang nyata. Aduh. Nekat yang nyata karena kita saling memperbaiki aja Bang Edis, bukan kita mencari ke perbedaan, kita mencari persamaan aja. Makanya di dalam Yohanes ayat 1 itu mengatakan pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah. Kamu ini nggak tahu apa yang kamu omongin. Saya mau tunjukin sama kamu ayat itu dijiplak oleh Quranmu itu gimana? Mau saya tunjukin ayat itu dijiplak oleh Quranmu? Itu aja ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Tidak usah meluas. Tidak usah meluas kemana-mana. Pada mulanya ada yang berfirman. Itu nggak meluas. Itu dijiplak sama Quranmu. Mau saya balikin? Nih. Coba nih. Ini surat Maryam ayat ke-45 nih. Coba kamu bisa baca Arab nggak? Coba bisa nggak kamu baca bahasa Arabnya? Ini bacanya apa? Nih. Mana? Nih. Aduh, botol juga. Coba ini bacanya apa? Kabur dia.
Dia tadi pencet ya jarinya tadi ke HP mencet tombol lari kan. Aduh, teman-teman, gimana? Tolong sisakan satu orang Islam yang ngerti agama Islam. Biasanya kalau udah ngerti agama Islam, biasanya nggak percaya lagi dengan agama Islam. Iya. Yuk, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada saudara Maman. Yo, Maman. Ya, selamat siang, Maman. Saudara Maman. Assalamualaikum, Bang. Kan, assalamualaikum lagi. Maman. Iya, kan orang Islam, Bang. Apa? Bang, Waduh, jangan begini, Bang. Jangan pamer besar-besaran lubang hidung begini, Bang. Jangan pamer besar-besaran lubang hidung begini. Nah, duduk begitu kan cakep. Gimana? Oke. Gimana, Maman? Emang kita orang Islam salah apa mengucapkan salam? Menurut ajaran agama Islam, Anda itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Haram hukumnya. Wah, gimana? Bahkan sekarang ini sudah ada perumahan khusus muslim. Kolam renang khusus muslim. Wisata khusus muslim. Itu sebenarnya kalau Anda belajar agama Islam, itu Islam yang beneran tuh kayak begitu itu. Gimana Anda itu? Anda itu berteman saja nggak boleh kepada orang non-muslim. Gimana Anda itu? Ya, kabur dia kan. Kabur, teman-teman. Aduh, kabur. Ya, benar ya teman-teman ya. Berat ya, memang berat. Makanya teman-teman, ketika saya berargumen menjawab orang-orang Islam, apa yang mereka sanggup lakukan? Mereka hanya mampu sanggup memenjarakan. Kalau membantah nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Coba ayo, naik satu muslim yang berpendidikan, kita ngobrol yang bagus di sini, diskusi. Yuk, silakan. Fahri. Ya, silakan Fahri, nyalakan kamera. Halo Fahri. Jangan ngambek Fahri. Ngambek dia teman-teman. Yo, saya turunkan ya. Satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube
tetap bersuara memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus ku menangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hati-Mu ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.